Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, sudah siap semuanya? Suara saya terdengar jelas? Sudah, Pak. Baik, ya. Silakan di on kameranya. Baik, seperti yang kita sepakati sebelumnya ya. Saya belum sempat nonton semua videonya karena sebagian dari Anda sampai betul-betul mendekati batas akhir. Tapi saya sudah lihat sebagian ya, 4 kelompok kayaknya saya sudah sempat lihat. Dan saya akan minta salah satu kelompok untuk mulai presentasi hari ini. Nanti di tengah-tengah sambil kita dengarkan presentasi, mungkin kalau ada yang bertanya atau mungkin saya ingin highlight sesuatu, saya akan cut ya presentasinya mungkin untuk memperkuat pemahaman di beberapa sisi. Oke, saya ingin tunjuk salah satu kelompok hari ini untuk presentasi, yaitu kelompoknya Muhammad Alwan. Ada hadir? Hadir, Pak. Ya. Anggota kelompoknya sudah hadir semua? Sudah juga, Pak. Ya. Silakan dipersiapkan presentasinya. Tidak perlu terlalu terburu-buru, kita santai karena Anda sudah ya tanda kutipnya latihan lah ya di presentasi di videonya. Nanti sambil kita coba highlight. Kalau sudah siap, silakan dimulai. Silakan share screen kalau sudah siap. Saya sudah buka aksesnya. Ya, silakan Dika ganti device. Yang belum on kamera silakan on ya. Ini sebagai bentuk juga kita mengapresiasi teman Anda yang akan presentasi, supaya ya, juga sebagai ini sih sebetulnya situasi yang mungkin memaksa setiap kita untuk berkomitmen ya. Oke, sudah siap Alwan? Sebentar, Pak. Apa sudah terlihat ya share screen? Udah di Sudah siap Alwan dan teman-temannya?
Aluan nge-freeze ini kayaknya. Yang lain sudah siap? Faris? Iya, Pak. Ya. Faris ya? Bisa langsung mulai, Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi terhadap materi yang sudah kami pelajari di chapter 2. Untuk kelompok kami sendiri itu tersusun dari 4 orang. Itu ada Maulana Fakri Masrur, Muhammad Arbun Batullah, Muhammad Azharuddin Asrofi, sama saya sendiri itu Muhammad Faris Wardan. Nah, untuk chapter 2 ini sendiri itu tersusun dari 5 subbab. Itu ada tentang yang subbab 2.2 itu ada bilangan kompleks, variabel kompleks, dan fungsi kompleks. Terus 2.3 itu tentang transformasi Laplace. Sedangkan 2.4 itu tentang inverse dari transformasi Laplace. Dan 2.5 itu pendekatannya terhadap solusi linear. Terus mungkin bisa lanjut ke 2.2, yaitu bilangan kompleks, variabel kompleks, dan fungsi kompleks. Mungkin pertama, apa sih yang disebut dengan bilangan kompleks? Sederhananya itu bilangan kompleks untuk di sini disimbolkan dengan huruf Z, merupakan suatu bilangan yang tersusun atas dua bagian, yaitu bagian yang real, di sini yang X, dan bagian yang imajiner, di sini yang JY. Nah, kenapa yang imajiner dibilang imajiner? Karena di sini itu ada J-nya, yang mana J itu adalah sama dengan akar minus 1. Nah, jika digambarkan dengan diagram Cartesian, itu untuk yang X-nya itu atau berada di sumbu horizontal, sedangkan yang Y-nya itu berada di sumbu vertikal. Nah, terus ada yang disebut magnitude of Z atau besaran dari poros titik 0 ini ke titik Z-nya. Itu dihitungnya berdasarkan Pythagoras sederhana. Dan di sini tuh rumusnya tuh ada nilai mutlaknya. Kenapa ada nilai mutlaknya? Karena besaran dari Z itu besaran panjang, maka tidak bisa negatif. Terus dari gambar di sini juga bisa disimpulkan untuk mencari aspek-aspek lainnya seperti mencari Y, mencari X, dan tetanya itu menggunakan trigonometri yang sederhana. Terus di pojok kiri bawah ini ada seperti yang tadi kan udah dijelaskan kalau kompleks number itu X plus JY. Nah, karena tadi kita udah nyari X-nya tuh pakai rumus cos ini, terus Y-nya tuh ada yang sin ini, bisa dirumuskan juga, berarti kompleks number-nya bisa ditulis dengan magnitude of Z dikali cos theta plus J sin theta. Nah, kalau kompleks number ini tuh juga bisa ditulis dalam bentuk rectangular sama bentuk polar. Ini seperti yang di pojok kanan bawah. Mungkin lanjut, kenapa sih disebutnya rectangular? Kalau seperti yang dilihat pada di koordinat ini, kalau kita tarik garis dari X dan Y itu, maka kita ketemu bentuk menyerupai persegi panjang. Itu sebabnya disebut bentuk rectangular. Untuk namanya sendiri itu selain bentuk rectangular disebut juga standard form sama Cartesian form. Terus selanjutnya itu ada yang disebut bentuk polar. Nah, bentuk polar itu apa sih? Kalau bentuk polar sendiri itu diambil dari mirip seperti koordinat yang ada di lintang dan bujur bumi. Di sini tuh dimisalkan sebuah bumi, titik pusatnya itu di kutub utara, maka kita bisa narik garis sumbu utamanya tuh ke sini. Kalau di bumi itu biasanya di Greenwich, London. Terus kalau kita bergerak counterclockwise maka itu positif, dan kalau gerakannya clockwise itu akan negatif. Nah, kalau di sini juga pun sama. Jadi di sini itu bergeraknya kalau ke kiri tetanya akan positif, kalau ke kiri ke counterclockwise itu positif, kalau clockwise itu negatif. Nah, di sini tuh kalau dirumuskan tuh Z sama dengan magnitude of Z sama sudutnya itu berapa? Di sini theta. Terus
Nah, karena udah ada yang namanya karena kita udah belajar yang namanya bentuk polar dan bentuk rektangular, jadi keduanya tuh bisa sebut saja saling bergantian. Misal kita punya polar itu bisa diubah jadi bentuk rektangular dan sebaliknya juga seperti itu. Misal di sini kita ada awalnya itu bentuknya rektangular, terus mau kita ubah ke polar tuh kita gunakan rumus seperti ini. Nilai mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama tetanya itu tan inverse dari Y per X. Nah, ini datang dari mana sih rumusnya? Ini tuh seperti yang di slide sebelumnya ini. Datangnya dari sini yang magnitude of Z sama yang ini yang tan inverse. Terus, jadi rumus itu diimplementasikan untuk konversi. Nah, untuk di bagian mengubah dari bentuk polar ke bentuk rektangular juga sama, rumusnya ada di yang tadi. Terus di sini kita belajar yang namanya conjugate. Apa sih itu conjugate? Mungkin untuk bahasa yang lebih familiar, kita lebih sering dengar tuh, kita dulu pernah belajar yang namanya merasionalkan bilangan irasional. Nah, kalau di saat merasionalkan bilangan irasional, misal kita punya bilangan irasional 2 minus akar 3, maka conjugate-nya itu adalah 2 plus akar 3. Jadi di situ tuh bagian yang menyebabkan bilangan itu irasional tuh dibalik. Nah, untuk konsepnya di bilangan kompleks itu kurang lebih sama. Jadi di mana kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X plus JY dan bilangan dan di sini ada Z bar itu simbol dari konjugat dari bilangan kompleks itu dirumuskan X plus min JY. Jadi di bagian yang menyebabkan dia imajiner itu diberi negatif. Nah, kalau di bawah sini itu kita punya konjugatnya dari beberapa bentuk, misalnya yang rektangular dan ini polar juga ada di bawahnya itu bagian konjugatnya. Nah, kalau konjugatnya itu sendiri, kalau kita melihat dari diagram koordinatnya, itu seperti refleksinya, seperti itu. Terus lalu di sini ada teorema Euler. Jadi teorema Euler itu diambil dari power expansion dari cos theta, sin theta, dan pangkat X. Nah, itu nanti akan didapatkan cos theta plus J sin theta sama dengan pangkat J theta. Nah, ini yang disebut teorema Euler. Nah, sama seperti kompleks number tadi, teorema Euler itu juga punya konjugatnya. Dan untuk konsepnya juga sama, di mana di sini kita punya bagian real dan bagian imajiner, maka yang diberi negatif adalah bagian imajinernya. Terus ini hanya perubahan bentuknya aja agar menjadi cos theta sama dengan apa dan sin theta sama dengan apa. Terus sama seperti bilangan biasanya, kompleks number itu juga bisa dilakukan operasi aljabar. Operasi aljabar yang bisa dilakukan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, mungkin sebelum bahas tentang operasi-operasi tersebut, kita bahas apa sih yang menyebabkan kompleks number satu dengan lainnya itu senilai, seperti itu. Mungkin semisal kita punya dua bilangan kompleks number Z dan W di sini, keduanya dikarenakan senilai jika bagian yang realnya di sini X dan U itu sama dengan, dan bagian yang imajinernya yaitu Y dan V di sini itu juga senilai. Maka Z dikatakan senilai dengan W jika X dan U-nya sama dan Y dan V-nya juga sama. Nah, selanjutnya kita ada membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Mungkin untuk penjumlahan dan pengurangan sederhana saja. Saat kompleks number memiliki bilangan bagian real dan bagian imajiner, tinggal jika ingin menjumlahkan, kita menjumlahkan bagian real dengan bagian real. Di sini misal X dan U-nya yang dijumlahkan, dan bagian imajiner dijumlahkan atau dikurangi dengan bagian yang imajiner juga. Di sini Y dan V. Untuk contohnya seperti ini, mungkin saya ambil yang jumlahan. Misal kita punya bilangan kompleks Z 2 ditambah 3C dan bilangan kompleks W 1 ditambah 4C, maka Z ditambah W sama dengan 2 ditambah, iya ini terus 2 ditambah 1 ini yang bagian real, terus
3 ditambah 4 yang bagian imajiner, maka kita dapat dari 2 tambah 1, 3 ditambah 7C. Dan untuk yang pengurangan juga konsepnya sama seperti itu, yang bagian realnya di sini 2 dan 1 dikurang, dan bagian imajiner juga dikurang dengan yang imajiner. Terus bisa lanjut. Terus kita punya yang namanya perkalian. Jadi perkalian di kompleks number ini dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu perkalian bilangan real dengan kompleks number. Kedua, perkalian kompleks number dengan kompleks number lainnya. Dan ketiga itu perkalian kompleks number dengan bilangan imajiner J. Nah, mungkin yang pertama dulu itu perkalian kompleks number dengan bilangan real. Di sini contoh bilangan realnya itu A. Semisal kita punya kompleks number Z, maka sederhana saja perkaliannya seperti perkalian biasa, maka A-nya itu dikali ke yang real dan imajiner. Maka di sini misal A dikali Z, maka didapatkan AX plus JAY. Terus yang kedua itu kita punya perkalian kompleks number 1 dengan kompleks number lainnya. Nah, itu sistem perkalian itu sama seperti perkalian biasa yang kita kali depan dengan depan, terus depan dengan belakang, sampai seterusnya. Cuma yang membuat ini berbeda dengan perkalian biasa itu di sini kita punya bilangan J yang di sini tuh kuadrat. Nah, saat kita punya J seperti yang di awal dijelaskan, J itu kan sama dengan akar dari min 1. Nah, saat dia dikuadratkan, maka hasil yang dapat adalah min 1, sehingga J kuadrat ini akan berubah jadi min 1. Sehingga kita lihat di sini, setelah kita kalikan seperti tadi itu kita kelompokkan berdasarkan bagian yang real dan bagian imajiner. Di sini tuh ada yang X kali U sama Y kali V. Nah, kenapa Y kali V ini dikategorikan sebagai real? Karena dia itu kehilangan apa yang menyebabkan dia menjadi bilangan imajiner. Itu sebabnya dia dikelompokkan ke bagian yang real. Nah, selanjutnya itu di penjumlahan biasa. Nah, mungkin di contoh ini kita ada Z itu sama dengan 2 plus 3J, terus W itu sama dengan U plus JV. Salah. W itu sama dengan 1 plus 4J. Nah, Z dikali W ini sama tadi 2 kali 1, 2, 2 kali 4J, 8J, 3 kali 1, 3J, 3 kali 4, 3J kali 4J, 12J kuadrat. Nah, sama seperti tadi, J kuadratnya itu berubah jadi minus 1, sehingga minus 12-nya itu real. Jadi kita punya 2 dikurang 12, ditambah J kali 8 plus 3. Sehingga didapatkan Z dikali W itu minus 10 ditambah 11J. Nah, tadi kan mungkin kita beralih sebentar ke, tadi kan kita udah belajar yang perkalian dan kita belajar juga tentang conjugate. Nah, tadi kan saya sempat menyangkut pautannya dengan bilangan rasional dan irasional. Nah, kalau kita biasa menggunakan perasionalan dari bilangan irasional kan kita biasa mengkalikannya. Nah, kita akan coba di sini kita punya bilangan kompleks Z yang merupakan X plus JY dan Z bar itu conjugate-nya sama dengan X minus JY. Itu kita akan kalikan sehingga didapat X plus JY dikali X min JY. Nah, hasil perkaliannya itu akan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini kita mendapati bahwa kompleks number tadi kehilangan J-nya sama sekali. Jadi kompleks number ini kehilangan apa yang menyebabkan dirinya kompleks, yaitu tidak lagi memiliki yang namanya bilangan bagian imajiner. Sehingga ini jadi keduanya X dan Y merupakan bagian real. Mungkin gitu, bisa lanjut. Tadi karena perkalian ada 3 jenis. Ini masih ke yang kompleks number lainnya, cuma ini dalam bentuk polar. Jadi misal kita punya Z sama dengan magnitude of Z sama sudut theta, dan W sama dengan magnitude of W sudut Pi. Nah, itu Z dikali W itu tinggal kita mengalihkan kedua magnitudenya, sedangkan sudutnya itu kita jumlahkan. Nah, terus yang ketiga itu kita punya perkalian antara bilangan kompleks dengan bilangan imajiner J. Nah, kalau dalam bentuk rectangular itu mirip sekali dengan sama kayak yang dikalikan dengan bilangan real. Jadi cuma J-nya dikalikan ke bagian yang real dan ke bagian yang
imajiner sehingga didapatkan minus Y plus JX. Nah, untuk dalam bentuk polar, 1 kali J itu tuh sama dengan 1 dengan sudut 90 derajat. Nah, jadi misal kita punya Z sama dengan magnitude of Z-nya Z dengan sudut theta, maka kita tinggal kalau mengalihkan Z dengan J itu Z-nya dikali 1 tetap magnitude of Z, terus theta-nya itu ditambah 90. Nah, semisalkan kita gambarkan dalam koordinat, itu seolah-olah garisnya itu bergerak counterclockwise 90 derajat. Nah, kenapa ini bergeraknya counterclockwise sama seperti di perumpamaan yang bumi tadi kalau counterclockwise itu positif. Ya, bisa lanjut. Terus kita belajar yang namanya pembagian. Jadi di pembagian ini semisal kita punya kompleks number Z dengan magnitude, ini dalam bentuk polar ya, yang pertama dengan magnitude of Z dengan sudut theta dan W magnitude of W sudut Pi, maka Z per W tinggal bagian yang magnitudenya itu dibagi, sedangkan bagian yang sudutnya itu dikurangi. Nanti akan didapatkan hasilnya. Terus kalau dalam bentuk rectangular itu mirip seperti kita saat menghitung bilangan irasional tadi. Jadi saat kita punya di bawah ini bilangannya kompleks, itu tidak bisa asal dijumlahkan saja, maka perlu dikalikan dengan konjugatnya. Misal kita punya di sini U plus JV, kita kalikan dengan konjugatnya yaitu U minus JV. Nah, nanti setelah dihitung hasilnya tuh XU plus JV per U plus J dikali YU min XV per U kuadrat plus V kuadrat. Nah, kalau di sini kan kita lihat dia memisahkan jadi 2 gini, padahal sebenarnya kan lebih sederhana yang ini. Kenapa sih dipisahkan? Nah, itu tuh sebenarnya agar lebih memperjelas kalau ini tuh masih bilangan kompleks gitu, karena yang tadi di awal kan bilangan kompleks itu tersusun dari bagian yang real di sini dan bagian yang imajiner. Oke, lanjut. Terus kita punya pembagian, kita misal punya sebuah kompleks number Z dibagi dengan bilangan imajiner J. Nah, ini juga mirip seperti yang di perkalian tadi, cuma bedanya di sini tinggal karena J-nya di bawah, jadi seperti inverse-nya saja, sehingga yang tadi kita punya gerakannya counterclockwise 90 derajat, kita balik jadi clockwise 90 derajat. Dan untuk yang bentuk rectangular pun sama seperti tadi, tinggal dihitung saja, nanti ketemu Y min CX. Terus kita punya pangkat dan akar. Misal kita punya bilangan kompleks Z dipangkatkan dengan N, itu kalau dalam bentuk polar seperti ini tuh sederhana saja, tinggal bagian magnitudenya dipangkatkan dengan N dan derajatnya, sudutnya itu dikalikan dengan N. Dan untuk akar itu juga sama, di bagian magnitudenya itu diakarkan dan di bagian sudutnya itu tinggal dibagi N. Terus ini ada contohnya. Terus pengingat juga kalau nilai mutlak Z dikali W itu sama dengan nilai mutlak Z dikali nilai mutlak W, tapi kalau nilai mutlak Z plus W itu tidak sama dengan nilai mutlak Z ditambah nilai mutlak W. Terus kita punya yang namanya kompleks variabel. Jadi ketika kita punya kompleks number kan biasanya di depan bagian real dan di belakang itu ada bagian imajiner. Nah, kalau kita punya kompleks variabel itu keduanya itu bukan lagi konstan tapi merupakan variabel. Jadi semisal kita punya S di sini, kompleks variabel S sama dengan sigma plus J omega. Jadi keduanya itu tidak lagi merupakan konstan tapi merupakan variabel. Tapi sigma maupun omega pun tetap saja real. Terus lanjut kita ada fungsi kompleks. Misal di sini kita punya fungsi S,
fungsi S ini kan punya bagian real maupun bagian imajiner. Maka mirip seperti tadi complex number. Karena mirip juga kita punya magnitude of f fungsi S-nya itu pun juga mirip. Rumus yang digunakan Pythagoras tadi juga sama, maupun sudut tetanya itu juga sama, tan inverse dari Y per X-nya mirip juga. Dan untuk conjugate-nya pun juga sama seperti complex number. Kompleks fungsi juga memiliki conjugate. Ya, mungkin bisa dilanjut. Lalu selanjutnya ada Laplace transform atau transformasi Laplace. Nah, untuk transformasi Laplace ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu salah satunya yang paling utama adalah menyelesaikan persamaan diferensial dari fungsi waktu yang sesuai dengan transformasi perkalian dengan menggunakan variabel kompleks S, lalu persamaan diferensial dalam waktu berubah menjadi persamaan aljabar dalam S. Nah, yang mana Ft ini adalah fungsi waktu, yang mana Ft akan sama dengan 0 apabila T-nya ini kurang dari 0. Dan X ini sebagai kompleks variabelnya. Lalu Laplace sendiri yaitu simbol operasi yang mengindikasikan quantity, yang mana akan dioperasikan dan ditransformasikan oleh integral Laplace, yang mana integral 0 hingga infinity dari E pangkat ST dt. Nah, Fs sendiri itu transformasi Laplace dari Ft-nya ini. Lalu didapatkan rumusnya seperti yang di bawah, yang mana transformasi Laplace-nya dari Ft ini yaitu Fs, yang mana integral 0 hingga infinite Euler pangkat St dan dikalikan dengan Ft menjadi integral 0 hingga infinite Ft dikali Euler pangkat min ST dt. Next. Lalu keberadaan dari transformasi Laplace ini, transformasi Laplace dari fungsi Ft ini akan ada apabila integral dari Laplace-nya ini konvergen. Nah, integralnya ini akan konvergen apabila Ft-nya ini akan sedikit demi sedikit secara kontinus di setiap nilainya itu akan hingga menjadi range-nya itu T lebih dari 0. Dan jika Ft-nya itu eksponensial, persamaan eksponensial yang mana T-nya itu mendekati infinity. Nah, seperti fungsi yang di atas ini. Nah, apabila fungsi ini mendekati 0, yang mana T-nya itu mendekati infinity, jika limit dari fungsi E pangkat min sigma T nilai mutlak Ft ini akan mendekati 0 untuk sigmanya yang lebih besar dari sigma C. Dan limit akan mendekati infinite untuk sigma yang kurang dari sigma C, yang mana nilai dari sigma C itu disebut sebagai abscissa of convergence atau convergence abscis ya, masalah. Sebentar. Nah, lalu sebelum lanjut mereview sedikit ini pelajaran kalkulus sebenarnya. Sebuah fungsi dikatakan konvergen itu kalau apa? Ingat nggak? Kan ada istilah konvergen ya. Sebuah fungsi itu dikatakan konvergen kalau apa? Ingat nggak? Itu di pelajaran kalkulus. Bersinggungan, Pak. Bersinggungan dengan apa? Sebuah fungsi dikatakan konvergen itu kalau apa? Ada yang lain yang ingat mungkin? Izin menjawab, Pak. Ya, Polis. Kalau nilainya sudah tidak berubah lagi, Pak. Nilainya sudah tidak berubah lagi. Maksudnya gimana tuh? Ya, tidak berubah lagi. Maksudnya misalkan untuk percobaan yang pertama itu misalkan
menggunakan persamaan ini, Ft sama dengan E pangkat T kuadrat. Misalkan T yang pertama itu sama dengan 1, nanti kan menghasilkan nilai yang pertama. Nanti ketika T-nya digunakan 2, menghasilkan nilai yang berikutnya lagi, dan seterusnya nanti sampai hasilnya ini sudah tidak berubah lagi gitu, Pak. Sampai hasilnya tidak berubah lagi. Ada yang lain? Mungkin? Biar konteksnya jelas ya. Jadi maksudnya jangan sampai Anda baca buku itu konteksnya terus kemudian tidak dipahami. Saya sambil cari. Oh ini. Ya. Kalau misalkan sebuah fungsi itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan kurva ya. Fungsi itu kan bentuk persamaan matematis dari sebuah kurva sebetulnya. Jadi kalau Anda punya kurva, kurvanya apa bentuknya? Kurvanya garis lurus gini ya. Nah, ini fungsinya Anda bisa sebut misalkan kalau ini Y ya, ini X gitu ya. Y sama dengan AX gitu ya. Nah, ini fungsi nih. Artinya di sini Y itu kalau kita tulis lengkap, nilai Y itu tergantung nilai X, di mana dinyatakan dengan sebuah persamaan AX gitu ya. Ini kan fungsi yang sederhana-sederhana bentuknya begini. Artinya kalau saya punya fungsi ft gitu ya, artinya di sini nih, saya punya sumbu Y, ft, yang sebelah sininya T gitu ya. Bentuknya apa? Bentuknya linear ya, berarti A, T gitu ya Pak. Enggak. Kalau misalkan dia ada biasnya ya plus C gitu ya, nanti dia nilai C-nya tuh di sini. Jadi adalah FT sama dengan T plus C gitu ya. Nah, sebuah fungsi ya, FT ini dikatakan konvergen itu kalau apa? Nah, itu pertanyaan. Ada yang masih ingat nggak di kalkulus? Atau gampang gini deh, kalau saya FT sama dengan 10T, ini konvergen nggak kira-kira? Apakah ini sebuah fungsi yang konvergen? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya, Konvergen. Kenapa konvergen? karena semua hasilnya merupakan bilangan real. Semua hasilnya merupakan bilangan real. Ada yang mau menjawab berbeda mungkin? Kunci ya, kunci dari sebuah fungsi dikatakan konvergen itu evaluasinya pada, kalau misalkan ini FT ya, pada T sama dengan tak hingga. Pada T sama dengan tak hingga. Ketika sebuah fungsi dievaluasi pada T tak hingga nilainya masih terdefinisi, ya, maka dia dikatakan konvergen. Tapi kalau pada T tak hingga nilainya tak terdefinisi, ya, tak hingga itu terdefinisi apa enggak? Bilangan tak hingga ini terdefinisi apa enggak? Terdefinisi, Pak, setahu saya. Terdefinisi. Misalkan ya, saya sebut nih, 3 dibagi 0, terdefinisi enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Padahal kalau 3 ya, saya bagi 0,00001, nilainya kan besar sekali nih. Artinya 3 dibagi 0 itu mendekati tak hingga lah ya, mendekati tak hingga. Jadi nilai tak hingga itu bukan sesuatu yang terdefinisi, makanya sering kalau Anda lihat di penyelesaian soal-soal matematika yang aneh-aneh tuh,
banyak miss di sini. Tak hingga dibagi tak hingga sama dengan 1 gitu. Ini salah ini ya. Kenapa? Tak hingga itu bilangan tidak terdefinisi, tak hingga bilangan tak terdefinisi sehingga tidak sama dengan 1. Kenapa? Tak hingganya ini tuh belum tentu sama dengan ini. Tak hingganya sendiri aja tuh nggak tahu persisnya berapa gitu. Tak hingga itu kan bukan 1 juta triliun kan enggak ya? Lebih besar lagi dari itu. Lebih besar lagi itu berapa nggak tahu, pokoknya lebih besar. Artinya nilai tak hingga secara matematik itu bukan bilangan yang terdefinisi. Sehingga kalau misalkan ada sebuah fungsi, ya, kalau misalkan fungsinya fungsi waktu ft, dinyatakan t-nya sama dengan tak hingga, fungsinya fungsi x, x-nya sama dengan tak hingga, nilainya tak terdefinisi itu bisa jadi tak hingga, bisa jadi minus tak hingga gitu ya. Maka dia tidak konvergen. Fungsi yang konvergen apa? Kalau pada t tak hingga kita bisa pastikan nilainya berapa. Nilai tak hingga itu kita nggak pasti itu berapa. Jadi ini tuh bukan fungsi yang konvergen. Kenapa? Karena pada t tak hingga nilainya tak hingga. Gitu ya. Tidak terdefinisi. Nah, itu dia kenapa ya. Nanti di Laplace transform itu Anda akan akrab dengan fungsi-fungsi yang bentuknya seperti ini. E pangkat minus sigma T gitu ya. Minusnya ini adalah sesuatu yang memastikan dia konvergen. Kenapa? Karena kalau misalkan bentuknya E pangkat minus sigma T, paling besar berapa sih nilainya? E pangkat minus sigma T itu Anda tahu? Kalau saya punya fungsi ft sama dengan E pangkat minus sigma T. Berapa nilai paling besar yang mungkin terjadi? Tahu nggak? Kan ini kan bisa dimasukkan T-nya berapa saja ya, mulai T-nya minus tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Anda kan bisa masukin tuh semua kemungkinan T yang terjadi. Kalau T-nya misalkan minus tak hingga berapa? Kalau misalkan T-nya 100 berapa? T-nya minus 100 berapa? T-nya 0 berapa? T-nya tak hingga berapa? Nilai yang paling besar yang mungkin terjadi dari fungsi seperti ini itu berapa? Ada yang bisa jawab? Kuncinya masukin berapa? 1, Pak. 1. Didapat ketika T sama dengan 0, Pak. 0. Betul. Nah, didapat ketika T sama dengan 0. Ketika T sama dengan 0, nih, dia posisinya di sini ya. Nah, ini 1. Setelah itu, ya, biasanya kalau sudah di Laplace transform, ya seperti tadi syarat-syarat Laplace transform, itu T-nya pasti selalu dimulai dari 0 nih. Maka ini nggak mungkin dimulai dari minus tak hingga. 0 sampai tak hingga. Pasti. Domainnya tuh di sini. Kalau Anda ambil matematika teknik, Anda tahu ada transformasi yang lain ya, transformasi Fourier misalnya. Itu bisa dari minus tak hingga. Tapi kalau transform, ini bentuk sederhananya dari Fourier sebetulnya, itu mulainya selalu dari 0 sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, maka Anda bisa masukin nih semua kemungkinan dari 0 sampai tak hingga. Dan betul tadi katanya Rohim, berapapun nilai T yang dimasukkan antara 0 sampai tak hingga, paling mentok itu adalah 1. Kenapa? Ketika dimasukkan T-nya sama dengan 0, maka E pangkat minus sigma dikali 0. 0 ya. Nah, maka ini nilainya 1. Nilai-nilai berikutnya pasti lebih kecil dari 1. Dan kalau Anda gambar, nanti dia akan membentuk kurvanya seperti ini. Nah, gitu. Maka pertanyaan balik yang tadi itu, konvergen apa tidak? Ya tanya aja, pada T sama dengan tak hingga, nilainya terdefinisi apa enggak? Dimasukkan aja ke sini. Ya. Nanti dia akan jadi E pangkat minus tak hingga. E ke pangkat minus tak hingga itu berapa? E pangkat minus tak hingga itu berapa? Tak hingga, Pak. Tak hingga. E pangkat minus tak hingga.
Kalau E pangkat tak hingga, sesuatu dipangkatkan yang besar, maka jadi besar ya. Kalau E pangkat minus tak hingga, itu kan sama dengan 1 per E pangkat tak hingga. 1 dibagi tak hingga ya. Berapa? 1 dibagi sesuatu yang besar sekali nih. 0 ya. Mendekati 0. Mendekati 0 ya. Tepatnya mendekati 0. Kalau kita ikut aturan kalkulus mendekati 0. Maka ketika dia T-nya sama dengan tak hingga, nilainya terdefinisi. Karena dia mendekati 0 nih. Limit mendekati 0. Maka dia konvergen. Dan nanti Anda akan ketemu berbagai jenis fungsi ya. Kuncinya gampang. Kalau Anda mau tahu ini fungsinya konvergen atau tidak. Konvergen selama pada T tak hingga nilainya kita bisa ketahui berapa. Nanti di sana ada syarat-syarat tambahan ya. Kalau misalkan nilainya tidak pasti karena dia misalkan berosilasi misalkan, itu tidak konvergen juga. Nilainya kita naik turun, kita nggak tahu persis berapa. Karena pada T sama dengan tak hingga nilainya nggak tahu dia persisnya berapa, itu juga tidak konvergen. Tapi kunci syarat yang paling utama itu pada T sama dengan tak hingga atau pada nilai variabel sama dengan tak hingga, itu nilainya harus masih terdefinisi berapa. Nah, yang seperti ini nih nggak mungkin konvergen karena pada T tak hingga dikatakan nilainya juga ya gede lah, nggak tahu berapa persisnya. Nah, itu tidak konvergen. Oke ya. Ini ada nyambung-nyambung sama pelajaran kalkulus juga. Oke, silakan lanjut. Lalu selanjutnya ada exponential function. Pada ft sama dengan 0, maka syaratnya itu untuk t kurang dari 0. Lalu apabila ft sama dengan a Euler pangkat min alpha t, itu untuk t-nya lebih besar sama dengan 0, yang mana a dan alpha ini konstan. Dan apabila dimasukkan ke Laplace transformnya, yaitu Laplace transform a kali e pangkat min alpha t sama dengan integral 0 hingga infinite a dikali e pangkat min alpha t dikali e min st dt, dan a-nya dikeluarin di depan tak hingga, menjadi hasilnya itu a per s tambah alpha. Lalu selanjutnya ada step function. Apabila ft-nya ini sama dengan 0, ini untuk t-nya kurang dari 0 sama seperti sebelumnya, dan untuk ft sama dengan a, ini untuk t-nya ini lebih dari 0. Dan dilapaskan hasilnya menjadi a per s. Ini apa ya? Dan di step function ini yang mana tingginya itu kesatuan, disebutnya itu unit step function. Yang mana unit step function ini akan terjadi apabila t-nya ini sama dengan T0, yang mana dituliskan 1 dikali T min T0. Kursinya ada ya? Dan satu T ini, 1 T sama dengan 0 ini untuk T kurang dari 0, dan apabila 1 T ini sama dengan 1, untuk T-nya lebih dari 0. Dan jika dilapaskan menjadi 1 per S. Step function ini, sebentar ya, saya cut sedikit. Step function ini ada yang bisa bayangin nggak gambarnya gimana? Ini fungsi yang sangat penting ya untuk mata kuliah ini, karena bersama beberapa fungsi yang lain. Karena ini akan sering sekali dipakai. Tapi ini sebenarnya sederhana. Anda lihat aja nih, pernyataan ini kan fungsi discontinue ya sebetulnya. Discontinuous function. Nah, balik lagi tuh. Continuous function dengan discontinuous function. Ada yang masih ingat? Yang seperti ini disebut sebagai discontinuous function. Karena pada batas nilai variabel tertentu, bentuk fungsinya berubah. Ya. Itu juga pelajaran kalkulus. Ini ya, bentuk fungsinya sederhana sekali.
fungsinya tuh cuma begini. Pertanyaannya nih, pada T lebih kecil dari 0 ya. Kalau misalkan ini nolnya, ya, ini nolnya, ini T, ya. Ini adalah di sini sebut sebagai FT gitu ya. Kalau dia daerah lebih kecil sama dengan 0, nilainya 0. Ini pasti 0 semua nih. Nilai semuanya 0 semua. Pada T lebih besar dari 0, nilainya 1. Kalau ini 1, makanya disebut sebagai fungsi seperti anak tangga nih. Ini naik ke nilai. Apakah harus 1? Sebetulnya nggak harus 1. Berapapun nilai selama dia konstan, ya, makanya dia disebut sebagai A di sini. Kalau misalkan dia nilainya A-nya ini 2, ya 2. A-nya ini 100, ya 100. Gitu. Tapi fungsi step ini adalah fungsi yang menyatakan perubahan sebuah nilai pada T sama dengan 0. Bentuk real dari bentuk step function ini bisa macam-macam ya. Misalkan Anda ngidupin lampu nih. Lampunya tadinya mati. Terus Anda hidup pada T sama dengan 0, Anda hidupin lampu. Tak, hidup terus. Sampai T sama dengan tak hingga. Nah, itu step function. Atau T yang lama sekali ya, di luar skop yang kita jelaskan. Oke, ini discontinuous function. Discontinuous pada titik T sama dengan 0. Ini salah satu fungsi yang penting untuk diingat dan dipahami maknanya. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya pada ramp function, seperti yang tadi sebelumnya, FT ini akan sama dengan 0 apabila T-nya kurang dari 0, dan FT akan sama dengan AT apabila T-nya ini lebih dari 0. Nah, jika dilaplaskan, akan menjadi Laplace AT sama dengan A dikali integral 0 hingga infinite T pangkat Y kali E pangkat min ST dt, yang mana bisa dievaluasikan dengan integral menggunakan rumus integral seperti ini, yang mana UdV, rumus integral UdV. Di gambarnya gimana? Ramp function ini. Tahu nggak gambarnya? Nggak tahu, Pak. Nah ini nih, diperhatikan aja dari bentuk fungsinya nih. Kira-kira bentuknya gimana? Ada yang tahu bentuknya gimana nih? Ramp function ini. Lihat dari ininya aja, lihat dari persamaannya kira-kira. Kalau persamaan fungsinya tuh begini, ini sama dengan yang tadi ya, discontinuous pada titik T sama dengan 0. Yang di belakangnya T negatif-negatif itu nilainya udah pasti 0. Tapi T positif ini nilainya apa? Bentuk kurvanya gimana? Naik. Naik, betul. Betul. Naik. Oh, ini kan fungsi linear ya. Iya. T sama ini T, nih. Ini titik 0, di belakang 0 ini nilainya 0 gitu ya. Nilainya 0 nih. Begitu menyentuh titik 0, berubah bentuk fungsinya. Jadi AT. Ini adalah T, ini adalah FT. Bentuknya setelah 0 nih jadi fungsi linear nih AT. Jadi begini. Dengan slope yang tergantung nilai A-nya. Semakin besar nilai A-nya, slope-nya makin tinggi. Karena dia bentuknya miring begini, maka dia disebut ramp. Ramp itu kalau Anda cek di bahasa Inggris itu artinya tanjakan lah, gampang. Ramp. Jadi kalau mobil Anda masuk ke tanjakan gitu, istilahnya masuk ke sebuah ramp. Ya, disebut sebagai ramp function karena dia naik. Nah, karakter seperti apa yang ada fungsi-fungsi seperti ini nanti di pelajaran bab berikutnya kita lihat. Tapi ini bentuk fungsinya. Dan Anda lihat selalu
bentuknya itu discontinuous pada 0. Jadi yang T lebih kecil dari 0 itu Anda nggak perlu terlalu perhatiin sebetulnya. Kenapa? Karena yang penting adalah pada T lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena Laplace itu hanya dioperasikan, Anda cek integral tak hingga ya. Ini 0 sampai tak hingga nih. 0 sampai tak hingga. Jadi yang lebih kecil dari 0 ini nggak kita proses gitu. Oke, lanjut. Lalu ada sinusoidal function, di mana ft akan sama dengan 0 untuk t-nya kurang dari 0, dan ft sama dengan a dikali sin omega t untuk t-nya lebih dari sama dengan 0. Yang mana a dengan omega ini konstan, yang bisa didapatkan dari persamaan di bawah. Yang mana e dipangkatkan jwt sama dengan cos omega t ditambah j kali sin omega t, dan e dipangkatkan min jwt sama dengan cos omega t dan j sin omega t, yang disubstitusikan menjadi sin omega t sama dengan 1/2j dikali e pangkat j omega t dikurang e pangkat min j omega t. Nah, maka Laplace-nya dari fungsi ft ini bisa dilihat, dan hasilnya menjadi a dikali omega per s kuadrat ditambah omega kuadrat. Nah, untuk untuk cos-nya sendiri ini akan mirip dengan sin-nya, hanya saja omega-nya ini akan berubah menjadi s. Nah, di sini ada tabel yang istilahnya ini tabel yang menyamakan untuk fungsi ft dan juga fungsi Laplace-nya. Nah, bisa dilihat pada nomor 1 ini, apabila unit impulse-nya dari delta t-nya ini untuk Laplace-nya ini sama dengan 1. Apabila pada ft ini ada t, maka pada Laplace-nya ini akan menjadi sama dengan 1 per s kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan Laplace, kita bisa melihat menggunakan tabel ini. Ini kelanjutannya. Masih lanjut lagi. Nah, ini lalu selanjutnya ada tabel properties atau sifat-sifat dari transformasi Laplace. Nah, bisa dilihat apabila Laplace A kali ft ini sama dengan A-nya ini bisa dikeluarkan menjadi A Fs. Ini seperti sifat-sifat yang biasa dipakai apabila menghitung Laplace ini. Next. Selanjutnya ada translated function. Translated function ini apa ya? Apa maksudnya? Translated function. Function yang Ada pernah dengar istilah translasi? Bukan terjemahan ya. Translasi itu apa? Terjemah. Geser ya. Translasi itu geser. Jadi fungsi yang menyatakan pergeseran. Oke, lanjut. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, fungsi dari Laplace ft sebelumnya ini ada fungsi, yaitu fungsi ft dikali 1t, yang mana fungsi ini akan digeser sejauh alpha. Dia akan dimasukkan fungsinya menjadi seperti ini, dan bisa dihasilkan jadi sama dengan integral min alpha hingga f kali t dikali 1t dikali e pangkat min s
T ditambah alfa dt. Lalu fungsi ini juga masih bisa dijabarkan lagi hingga menghasilkan hasil yaitu E pangkat min alfa S dikali Fs. Nah ini penggeseran dari fungsi translasi ini. Sebelumnya pada fungsi ft dikali 1t, apabila digeser menggunakan alfa lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, fungsinya akan bergeser menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya ada pulse function, di mana fungsi ft ini sama dengan a per t0 untuk t-nya ini di antara 0 hingga t0. Dan ft akan sama dengan 0 untuk t-nya kurang dari 0 dan t0-nya kurang dari t, di mana a dan t0 ini konstan. Nah, ketika t sama dengan t0, maka didapatkan rumusnya menjadi seperti ini. Next. Lalu transformasi dari ft itu, ft yang sebelumnya bisa didapatkan hasil menjadi a per t0 dikali s dikali 1 min e pangkat min s t0. Next. Oke, baik. Langsung ke impulse function. Impulse function itu merupakan persoalan dengan batasan khusus dari impulse function yang dijelaskan sebelumnya. Di mana persamaannya dapat dilihat sebagai berikut. ft limit t0 sampai 0 a per t0 untuk t kurang dari 0 dan t lebih dari 0 dan t kurang dari t0. Dan untuk yang 0 ialah t kurang dari 0 dan t0 kurang dari t. Selanjutnya, transformasi Laplace dari impulse function didapat dari hasil transformasi Laplace pulse function, di mana dapat dilihat Laplace ft sama dengan limit t0 sampai 0 dan menjadi as per s sama dengan a. Selanjutnya, transformasi Laplace di atas itu hanya untuk area di bawah impuls. Untuk perhitungan keseluruhan disebut unit impulse function, di mana dinotasikan delta t min t0. Next, Faris. Selanjutnya ada multiplication of ft by Euler pangkat min alpha t, di mana memiliki persamaan umum sebagai berikut. Laplace Euler pangkat min alpha t ft sama dengan integral 0 hingga tak hingga Euler pangkat min alpha t ft Euler min pangkat min st dt sama dengan f s plus alpha. Dari persamaan di atas dapat memudahkan mencari beberapa fungsi yaitu sin dan cos, di mana perbedaan dari keduanya hanya pada alfanya. Teman-teman dapat melihat di bawah yaitu alfanya beda. Next. Selanjutnya ada common on the lower limit of the Laplace integral atau paling bawah dari integral Laplace. Di sini ada dua jenis Laplace, yaitu Laplace plus dan Laplace min atau Laplace kanan dan Laplace kiri. Jika ft meliputi impulse function saat t sama dengan 0, maka Laplace kanan itu tidak sama dengan Laplace kiri atau Laplace min, karena integral 0 min
hingga 0 plus FT Euler pangkat min ST DT tidak sama dengan 0. Next. Selanjutnya ada differentiation theorem atau teorema diferensiasi. Teorema diferensiasi bentuk umumnya ialah sebagai berikut. Laplace D per D F kurangi F0. Di mana F0 adalah nilai awal atau initial value dari Ft. Dievaluasikan pada T sama dengan 0. Lalu pemodifikasian persamaan ini dapat dilakukan dengan fungsi impuls di T sama dengan 0. Jika F0 plus tidak sama dengan F0 min, maka dapat dilihat sebagai berikut. Next. Selanjutnya, final value theorem atau teorema final value. Teorema final value untuk keadaan steady state dari Ft menjadi SFS saat S sama dengan 0. Teorema ini hanya dapat diaplikasikan jika ada limit n sampai tak hingga Ft. Jika Ft dan dft per dt dapat dilakukan transformasi Laplace dan jika Fs adalah transformasi Laplace dari Ft. Persamaannya dapat dilihat sebagai berikut. Next, Faris. Next, Faris. Selanjutnya, initial value theorem atau teorema initial value. Teorema initial value itu berbanding dengan teorema final value. Dengan teorema ini kita dapat menemukan nilai Ft saat T sama dengan 0 plus langsung dari transformasi Laplace Ft. Teorema ini dapat diaplikasikan jika Ft dan dft per dt dapat dilakukan transformasi Laplace dan adanya limit n sampai tak hingga Ft, maka limitnya sebagai berikut. Next, Faris. Selanjutnya ada integration theorem atau teorema integrasi. Jika Ft adalah exponential order, maka transformasi Laplace dari integral Ft dt adalah Laplace integral Ft dt sama dengan Fs per S plus F pangkat min 1 0 per S. Integrasi ini dapat dimodifikasi dengan define integral dari Ft jika Ft adalah exponential order. Definisi integral 0 sampai T Ft dt dari transformasi Laplace dapat dijelaskan dengan Laplace integral 0 hingga T Ft dt sama dengan Fs per S. Next, Faris. Oke, selanjutnya ada inverse Laplace transformation. Jadi metode yang digunakan itu adalah pertama menggunakan tabel transformasi Laplace untuk mencari fungsi waktu T. Sesuai dengan transformasi Laplace Fs. Jadi inverse Laplace transformasi ini kalau tadi Laplace itu mengubah fungsi T menjadi fungsi S, tapi di sini kebalikannya, jadi mengubah fungsi S menjadi kembali ke fungsi waktu. Nah, yang kedua itu menggunakan metode partial fraction extension. Next. Suaranya agak double ya. Oh iya Pak, sebentar Pak. Ini sudah jelas belum Pak? Masih double. Sebentar saya cari headset dulu. Tes, ada nggak?
Permisi Pak, Pak suara sudah terdengar jelas Pak? Ya, jelas. Lanjut. Sorry, tadi Baik. saya terputus. Baik, Pak. Nah, di sini ada tabel inverse FS. Kalau tadi di tabel yang pertama itu fungsi soalnya itu adalah FT, di sini adalah FS, jadi yang diketahuinya FS, nanti yang akan dicari adalah FT, seperti yang ada pada gambar di sini. Jadi ini untuk memudahkan pencarian, jadi kalau misalnya sudah diketahui nilainya sama dengan tabel, tidak perlu dihitung lama-lama lagi, bisa langsung dipakai hasilnya di tabel ini. Next. Di sini ada partial fraction ekspansi metode. Jadi jika FS ini dipecah menjadi beberapa bagian, maka hasilnya akan menjadi seperti yang ada pada gambar itu, F1S sampai dengan FNS. Nah, jika pada kedua ruas diubah menjadi inverse Laplace, maka hasil yang akan didapat adalah F1T sampai dengan Fn sampai dengan FNT. Seperti yang ada pada gambar ini. Next. Nah, lalu ini adalah untuk menggunakan sistem analisis, di mana Fs sama dengan Bs per As, dan As dan Bs ini adalah polinomial, dengan derajat Bs ini tidak lebih besar dari derajat As. Nah, jika diubah ke dalam faktor, hasilnya akan menjadi K dikali S plus Z1 dikali S plus Z2 sampai dengan dikali S plus Zm. Bar S plus P1 dikali S plus P2 sampai dengan S plus Pn. Di mana K, Z, dan P ini adalah angka itu begitu. Next. Nah, di sini variable fraction expansion ketika Fs hanya melibatkan ruas yang berbeda, jadi ini fokus ke salah satu ruasnya saja. Jadi ini kan diketahui Bs per As itu adalah A1 per S plus 1 sampai dengan ditambah AN plus S plus PN. Nah, ini di sini penyebutnya di ruas kanan ini akan disetarakan, disamakan penyebutnya semua, dan dimisalkan menjadi S plus PK. S plus PK ini adalah penyebut dari ruas sebelah kanan, dan pembilangnya ini akan menyesuaikan dengan penyebut yang ada pada di sebelah kanannya ini, jadi supaya sama semua. Dan hasilnya akan menjadi seperti yang ada pada gambar, yang mana hasilnya adalah AK. Nah, AK ini sendiri bisa diambil dari ruas sebelah kiri. Untuk mencarinya itu S plus PK dikali BS per AS. Yang mana jika diubah ke inverse Laplace akan menjadi inverse Laplace AK per S plus PK sama dengan AK E pangkat min P KT. Dan FT ini sama dengan inverse Laplace FS, yang dimana itu persamaannya menjadi A1E pangkat P1T sampai dengan AN dikali E pangkat PNT, di mana T itu lebih dari sama dengan 0. Next. Nah, ini jika variasi fraksinya melibatkan banyak suku. Ya, di sini contohnya menggunakan 3 suku, yaitu B3, B2, dan B1, yang mana penyebutnya itu adalah S plus 1 pangkat 3 sampai dengan S plus 1. Nah, di sini sama seperti tadi, penyebutnya disamakan semua, yang menghasilkan persamaan sebelah kanan itu jadi B3 dikali B2 ditambah B2 dikali S plus 1 ditambah B1 dikali S plus 1 pangkat 2, dan penyebutnya ini kedua ruas sama-sama dikalikan dengan S plus 1 pangkat 3, sehingga yang sebelah kanan penyebutnya hilang, dan di sebelah kiri akan ada S plus 1 pangkat 3. Nah, lalu ini S-nya dimasukkan nilai min 1 supaya B2 dan B1 itu sama dengan 0, sehingga S plus 1 pangkat 3 BS AS hasilnya menjadi B3. Nah, setelah itu persamaan pertama tadi itu diturunkan supaya B3-nya ini hilang. Jadinya menjadi B2 plus 2B1 dikali S plus 1. Nah, lalu persamaan 2 didiferensialkan lagi supaya B2-nya hilang, sehingga menjadi 2B1. Next. Nah, dari persamaan sebelumnya itu dimasukkan nilai S sama dengan min 1, sehingga akan didapat hasil dari B1, B2, dan B3-nya seperti yang ada pada gambar. Nah, setelah diketahui B1, B2, dan B3, maka nilai dari B1 sampai B3 ini bisa dimasukkan ke dalam persamaan awal FT, yang mana pada awalnya itu B3 per S plus 1 pangkat 3 ditambah B2 per S plus 1 pangkat 2 ditambah B1 per S plus 1. Nah,
setelah dimasukkan nilainya akan menjadi 2 per S plus 1 per 3 ditambah 0 per S plus 1 pangkat 2 ditambah 1 per S plus 1. Nah, ini dimasukkan, dikalikan inverse Laplace-nya, dan dilihat pada tabel. Nilainya berapa, jadi 2 per S plus 1 pangkat 3 ini bisa kita lihat pada tabel, dan akan menghasilkan nilai T2, T pangkat 2, E pangkat min T, ditambah 0 ditambah E pangkat min T, dan hasil akhirnya menjadi T pangkat 2 plus 1 dikali E pangkat min T. Sebenarnya T itu lebih dari 9,0. X. Nah, terus ada solving linear itu. Nah, ini dikarenakan kondisi awal secara otomatis terus dalam transformasi Laplace, jadi persamaan diferensialnya itu tidak dibutuhkan evaluasi konstanta. Nah, jika kondisi awalnya itu sama dengan 0, maka transformasi Laplace itu dari D per dt itu akan menjadi S, dan D pangkat 2 per dt pangkat 2 akan menjadi S kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear waktu invarian ini, dengan menggunakan metode Laplace itu dapat menggunakan 2 langkah berikut. Yang pertama itu mengambil transformasi Laplace dari setiap suku pada persamaan diferensial yang diberikan, sama seperti yang pada sebelumnya itu. Jadi, terus diubah ke setiap persamaan ini, setiap persamaan diferensialnya itu menjadi persamaan aljabar dalam bentuk S. Nah, setelah dirubah ke dalam bentuk S, maka akan didapatkan hasil untuk transformasi Laplace dari variabel dependen dengan menyusun ulang persamaan aljabar. Nah, lalu solusi waktu dari persamaan diferensial ini diperoleh dengan mencari inverse dari transformasi Laplace dari variabel dependen. Next. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kelompok 4 ya? Iya, Pak. Sebelum lanjut ke latihan soal sedikit, sebelum kita akhiri, saya pengen tanya nih, kelompok 4 aja deh dulu saya yang presentasi. Sejauh mana dari hasil kerja ini Anda membaca, kemudian mempresentasikan kembali hasil bacaannya yang sudah Anda pahami? Membaca itu kan belajar perlu proses, ya, perlu. Kira-kira dari satu bab yang sudah Anda baca itu, seberapa persen lah, berapa persen yang kira-kira Anda sudah paham? Kelompok 4 aja. Oke, Pak. Saya jawab, Pak. Kalau saya sendiri, mungkin dari itunya, Pak, dari Laplace dan inverse sendiri, Pak. Soalnya kan sudah dipelajari di matematika 2 kemarin, untuk kayak persamaan-persamaan yang di yang 2.1 atau di 2.3 ya, ya 2.1, 2 sampai 2.3 itu saya masih kadang agak bingung sendiri pas lihat persamaannya. Tapi kalau udah lihat persamaan jadinya nggak terlalu bingung. Oke. Sebetulnya bab 2 ini ya, bab soal transformasi Laplace ini bukan yang utama yang mau kita pelajari ya. Itu kan alat aja ya. Ibarat kalau Anda mau masuk materi soal desain chassis misalkan ya. Anda mau merancang bangun chassis kan alat kerjanya Anda harus kenali. Jadi ini sekedar review ulang saja. Alat kerjanya itu apa ya? Dalam hal ini matematik ya. Jadi karena kita akan secara intensif menggunakan transformasi Laplace dalam mata kuliah ini, maka Anda harus ingat-ingat kembali alat yang mau dipakai. Tapi yang utama nanti bedanya mata kuliah ini dengan mata kuliah transformasi Laplace di mata kuliah ini dengan transformasi Laplace di mata kuliah matematika. Di matematika kan Anda belajar alatnya. Di sini nih kita akan beri dia persamaan itu kan tak bernyawa ya. Nah, kita akan coba beri nyawa tuh. Maknanya apa? Oke. Ini nyawanya sebetulnya dari atau jiwanya dari persamaan ini Anda akan pelajari minggu depan nih. Di bab 3 dan bab 4 ya. Materi saya sudah upload tadi. Tapi saya coba singgung sedikit supaya mudah-mudahan
kebayang. Kalau misalkan saya share. Oke. Kalau Anda kenal ya relasi yang mudah saja ya. Pegas dan dashboard begini ya. Ini sistem mekanik ya. Kalau di buku ada sistem mekanik, ada sistem elektrik ya. Karena Anda anak mesin, kita akan coba belajar sistem yang mekanik dulu saja. Di sini sistem semacam ini ya, dia memungkinkan terjadinya interaksi gaya antara pegas, damper di sini, dan kemudian ada referensi yang diam di sini. Kita bisa bagi dia variabel-variabel yang terlibat di sini jadi dua. Katakanlah ini saya sebut sebagai X1, saya sebut ini X2. Kalau misalkan saya dorong ini, ya, saya gerakkan posisi X1 di sini, maka spring ini akan mengalami kompresi, dan kemudian kompresinya menghasilkan gaya, gayanya mendorong posisi referensi X2, kemudian dashboardnya ini juga akan mengalami gaya, dan gayanya karena di sini referensi dia, maka sepenuhnya akan ditransfer balik ke K1. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, ujung-ujungnya kita akan mengalami kesetimbangan ya, kesetimbangan baru ya. Maka kalau di sini saya beri perubahan posisi, di sini akan ada gaya ya, gaya spring, ya. Dan akan ada gaya reaksi juga dari damper ya, F damper. Detailnya ini Anda akan baca kembali di bab yang berikutnya ya. Tapi ini sekedar review saja. Gaya spring menurut hukum Hooke ya, itu sama dengan minus K kali delta X. X-nya ini adalah perbedaan panjang ya, atau perubahan panjang dari spring. Kalau misalkan saya ubah posisi di sini, maka untuk sesaat dia akan mengalami perubahan panjang. Ya. Dia akan memendek karena terkompresi. Maka delta X ada, karena delta X ada, maka gaya spring ini akan menghasilkan gaya. Spring menghasilkan gaya yang dipakai untuk mendorong damper. Ya. Dan damper punya gaya juga. Ya. Ya. Kalau damper, gayanya adalah sama seperti, mirip seperti yang di atas, gaya reaksi makanya ada minus. Konstantanya kalau spring disimbolkan dengan K, kalau damper simbolnya adalah C gitu ya. Nah, kalau spring bereaksi terhadap perubahan panjang, kalau damper, Anda tahu shock breaker Anda itu, kalau Anda tekan pelan-pelan, maka dia akan bergerak. Dia nggak akan terlalu melawan. Tapi kalau Anda tekannya tiba-tiba gitu ya, maka dia akan melawan. Nah, itu tanda kalau dia deltanya itu adalah delta kecepatan. Dan kesetimbangan yang ada di sini mengakibatkan gaya juga setimbang, bahwa F spring di sini harus sama dengan F damper. Kita jabarkan yang ini ya, minus K delta X-nya ini adalah selisih antara X1 dengan X2 ya. Maka di sini adalah X1 dikurang X2. Sementara damper minus C, damper ini bergeraknya antara X2 ya, titik yang di sini kan X2 nih, dan referensi yang diam ya. Maka di sini X2 itu dalam bentuk kecepatan adalah D X2 dt dikurang 0 ya, di sini nggak ada referensi. Maka kita substitusi ini masuk ke dalam sini, yang di sini adalah minus K kali X1 dikurang kali minus tambah K dikali X2 sama dengan bagian sebelah sini adalah damper minus C dikali dx2 dt. Ya. Kita kumpulkan variabel yang sejenis, maka saya akan tulis di sini C dx2 dt plus K X2 sama dengan K X1. Ini
bentuk umum dari sistem, ya, persamaan dinamik dari sistem ini, ya. Dan ini adalah persamaan diferensial, ya, karena di sini ada variabel yang terdiferensialkan bergabung dengan variabel yang tidak terdiferensial, ya. Dan ini kalau kita tulis, ya, lengkapnya ini adalah fungsi T, ini fungsi T, ini juga fungsi T. Oke. Nah, kalau sudah persamaan diferensial gini, ya kita tinggal pilih cara untuk menyelesaikannya, ya. Solusinya mau seperti apa. Supaya enak kita buat dalam bentuk yang variabelnya atau konstantanya lebih sederhana. Saya sederhanakan ini menjadi seperti ini. C dibagi K dx2t dt plus K dibagi K1, ya. X2t sama dengan X1t. Ini bentuk persamaan diferensial, ya. Konstanta, ini konstanta nih. Sehingga bentuk umumnya itu sebetulnya kita bisa tulis, ya. Supaya gampang nulisnya ini, penurunan seperti ini saya ingin sederhanakan cara menulisnya, ya. Ini konstanta, ya. Anggaplah konstantanya nih, saya sebut saja ini A gitu, ya. A, ya. Atau supaya mudah lagi, anggaplah ini konstantanya 1, ya. C-nya 1, K-nya 1. Maka kalau kita anggap seperti itu, maka ini 1, ya. Saya nggak perlu tulis. dx2t dt saya mau tulis sebagai x2 dot, titiknya 1 artinya turunan 1 kali. Plus x2 sama dengan x1. Ini bentuk persamaan diferensial juga. Penyederhanaan dari sini dengan syaratnya adalah C sama dengan K, ya, dalam hal ini. Dan ini bentuk persamaan diferensial linear, ya. Kenapa linear? Karena konstantanya nggak ada power-powernya, ya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan dia time invariant. Oke, karena konstantanya nggak ada TT-nya juga. Oke, kalau sudah seperti ini, gimana cara penyelesaiannya? Ya, Anda bisa pilih mau pakai penyelesaian cara biasa, boleh. Ya. Tapi dalam hal ini saya mau pakai Laplace. Ya. Maka setiap komponen ini saya akan Laplace-kan. Ya. Saya pindah ke atas. Pertama, saya mau cari Laplace dari x2 dot. Ya. Ini adalah bentuk diferensial. Anda bisa cek di tabel bagaimana melaplaskan diferensial. Dan Laplace dari sebuah diferensial ini ada syarat initial condition, ya. Saya sebut saja si x2, ya, di gambar ini. X2 ini awalnya saya buat referensinya 0, ya. Maka x2 0 itu sama dengan 0 gitu, ya. Maka ini, ya, menjadi S X2S gitu, ya. Kenapa begini? Anda bisa cek lagi tadi di aturan bagaimana melaplaskan diferensial. Bagian yang kedua, ya. Laplace dari X2, ya. Ini T, ya. Ini sama dengan X2S. Kemudian yang ketiga adalah Laplace dari X1T adalah X1S. Sehingga bentuk Laplace dari ini, ya, saya bisa tulis ulang sebagai S X2S plus XS X2S gitu, ya, sama dengan X1S. Ini bisa saya sederhanakan, saya kumpulkan variabelnya menjadi X2S. Saya tulis lengkap. X2S S plus 1 sama dengan X1S. Saya ingin tulis lagi menjadi bentuk yang lebih umum. Nanti Anda akan akrab sekali dengan bentuk-bentuk seperti ini, bahwa X2S dibagi X1S itu sama dengan 1 per S plus 1.
Ini adalah bentuk Laplace yang diinginkan, bentuk yang seringkali kita inginkan dari pemodelan dinamik sebuah sistem. Ya. Yang di atas ini disebut sebagai, yang ini ya, saya kasih merah. Yang ini disebut sebagai output variabel. Yang bawah ini disebut sebagai input variabel. Jadi, kalau kita kembali ke bentuk yang semula ya, ini kan ceritanya adalah X1 sebagai sebab dari apapun yang terjadi pada X2. Kalau saya X1-nya saya G, nanti X2 akan punya respon. Dan karena ini pemodelan dinamik, kita tidak tertarik dengan kalau X1 saya geser sebanyak 1 cm, berapakah posisi X2? Bukan sekedar itu. Karena apa? X1 bisa saja saya geser dalam bentuk step. Nah, ini masuk di sini. Pada T sama dengan 0, tiba-tiba nilai X1 saya geser. Saya geser sejauh 1 cm. Ini ada pergeseran 1 cm misalkan. Pada T sama dengan 1. Sehingga posisi X1 ya, yang awalnya 0, 0-nya posisinya di sini. Pada T sama dengan 0, tiba-tiba saya rubah posisinya 1 cm ke dalam. Gitu ya. Dia posisinya 1 cm ke dalam. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi dengan X2 secara waktu ya? Kalau kita evaluasi pada T tak hingga, maka nilainya, maka kalau dia digeser sebanyak 1 cm, maka X2 juga akan bergeser sejauh 1 cm. Bisa saja begitu jawabannya. Tapi kita tidak tertarik, sekedar tertarik pada berapa X2 pada T tak hingga, pada setiap T. Maka pada setiap T, yang terjadi dengan X2 adalah seperti ini. Daerah ini, ya, daerah transien disebutnya, ini menjadi penting. Ini menjadi penting dan menjadi hal yang kita ributin nih di mata kuliah ini. Karena ini adalah salah satu parameter yang penting dari sebuah sistem kendali. Anda bisa aja misalkan punya motor listrik ya, Anda hidupkan powernya, kemudian dia pelan-pelan muter, setelah 3 hari maka dia nyampe ke kecepatan puncak. Bisa saja begitu. Tapi pertanyaannya adalah, bisa nggak kalau saya pengen motornya ini muter sampai di kecepatan puncak setelah 2 detik? Jadi kita tidak tertarik dengan T sama dengan tak hingganya. Walaupun itu juga penting, karena itu menjadi syarat dia konvergen. Tapi kita tertarik dengan proses dia mencapai itu. Itulah kenapa model dinamik penting. Dan persamaan ini, ya, bentuk seperti ini itu menjadi bentuk yang sangat berguna untuk kita mengevaluasi sistem seperti ini. Dan kenapa kemudian ini penting? Kenapa sih harus repot-repot kita laplaskan? Kita masukkan saja di sini. T-nya berapa kita masukkan. Nah, masalahnya ini bentuk persamaan diferensial. Tidak sesederhana itu kita bisa mengoperasikannya. Kecuali ya, kita sederhanakan, kita anggap kecepatannya konstan ya. Tapi kan ini kecepatan sekalipun ya, itu fungsi dari perubahannya. Jadi kecepatannya akan berubah tidak konstan, posisinya juga akan berubah tidak konstan. Maka penting untuk mencari solusi dari persamaan ini. Apa itu solusi ya? Apa itu solusi? Seringkali kalau kita berhubungan dengan persamaan diferensial, carilah solusi dari persamaan diferensial berikut. Apa itu sih solusi itu maksudnya apa? Solusi itu adalah sebuah fungsi baru. Jadi solusi itu adalah fungsi baru yang dapat menyatakan
sebuah variabel, sebuah atau fungsi baru yang dapat menghubungkan sebuah fungsi terhadap variabelnya tanpa ada bentuk diferensialnya. Nah, jadi tadinya bentuk fungsi diferensial, kalau ditanya berapa sih X2T gitu. Ini X2T ini adalah fungsi. Ya. Ketika kita sudah bisa bilang nih, berapa nilai X2 pada T sama dengan 3 detik. Ketika kita sudah bisa menyatakan ini tanpa harus peduli berapa kecepatannya saat itu, seperti halnya juga kita bisa bilang dx2 dt pada T sama dengan 3 second, kita juga bisa nyatakan itu secara bebas tanpa dipengaruhi oleh posisinya. Maka itu adalah solusi dari persamaan diferensial. Oke, sampai situ dulu untuk kuliah hari ini. Terakhir sebelum kita tutup, saya barusan upload 3 pertanyaan singkat di Google Classroom. Silakan buka Google Classroom Anda, masuk ke bagian Laplace transform. Ada 3 pertanyaan di situ. Coba Anda jawab. Ada 3 pertanyaan ya. Apakah yang dimaksud solusi? Yang kedua, mengapa diperlukan Laplace transform? Dan yang ketiga, hasil apakah yang didapat? Ya, silakan coba Anda jawab 3 pertanyaan itu dalam waktu 5 menit sebelum kita tutup. Sambil Anda isi, ada pertanyaan mungkin? Jadi mata kuliah ini nggak belajar matematik ya, nggak belajar matematik secara khusus, karena itu harusnya sudah dipelajari sebelumnya. Tapi di minggu ini kita review ulang soal matematiknya, karena kalau matematiknya tidak paham, berikutnya Anda tidak akan bisa bergerak. Maka sangat-sangat penting buat yang masih belum memahami, tidak sepenuhnya semua harus dihafal ya, artinya skill matematiknya sebetulnya mudah. Dan ada tabel, ya. Ada tabel di situ. Tabel itu akan sangat berguna ya. Jadi Anda nggak perlu ngapalin nih, menyelesaikan integralnya keseluruhan itu nggak perlu. Anda bisa pakai tabel. Tabel itu sangat membantu. Saya sendiri pun nggak hafal, dan mungkin nggak segitu jagonya juga menyelesaikan integral dari setiap persamaannya, karena panjang sekali kerjaannya, bukan itu. Jalan pintasnya bisa pakai tabel. Tapi yang paling penting adalah Anda kuasai tools dasarnya. Kalaupun harus pakai tabel, Anda tahu gimana caranya pakai tabel. Karena berikutnya kita bukan pengen jago-jagoan menyelesaikan persamaan diferensialnya. Kita akan lebih memberikan makna gitu. Jadi kalau Anda punya sebuah kasus, Anda paham kenapa itu harus menjadi persamaan diferensial, dan Anda juga akan paham untuk apa Anda melakukan Laplace-Laplacean itu. Nah, ini yang mungkin sebelumnya maknanya masih kosong ya. Seperti ketika SD, kalau Anda belajar pecahan, Anda belajar misalkan teknik-teknik matematika yang banyak-banyak itu, Anda belum menangkap gunaannya apa. Nah, dalam perjalanan hidup Anda, kemudian itu menjadi kepake. Nah, saya ingin coba bantu Anda di mata kuliah ini. Untuk apa sih sebetulnya Anda harus belajar semua transformasi-transformasi itu, dan bagaimana itu nanti akan kepake di kasus-kasus yang berhubungan dengan teknik mesin ya.
Oke, solusi ya, tadi saya bahas solusi ya. Dan solusi sebuah persamaan diferensial itu tidak harus selalu caranya dengan menggunakan Laplace transform ya. Bisa menggunakan metode-metode yang lain, banyak metodenya menyelesaikan persamaan diferensial. Bahkan sebetulnya Laplace transform ini adalah metode yang bisa menyelesaikan persamaan diferensial dengan kondisi yang sangat terbatas. Ya. Dia harus linear, dia kemudian time invariant, ya. Kalau kemudian dia sudah non-linear gitu ya, sebagian time varying dia bisa, tapi kalau dia sudah non-linear itu sulit pakai transformasi Laplace. Anda harus menggunakan metode yang lain. Dan transformasi itu ada banyak ya. Teknik-teknik transformasi itu ada banyak. Yang Anda mungkin sudah pelajari transformasi Fourier selain Laplace. Transformasi Z juga ada. Dan banyak lagi bentuk transformasi lain ya. Jadi itu adalah hasil karyanya orang-orang matematika untuk memberikan metode. Jadi orang matematik itu senangnya bikin teorema-teorema, bikin metode-metode penyelesaian persoalan matematik ya. Yang belum tentu juga ada bentuk bagi kita ya, orang yang engineering, belum tentu ada kebayang kegunaannya ya. Oh, kalau ada bentuk persamaan matematik begini, menyelesaikannya pakai cara ini ya. Tapi kita nggak pernah ketemu tuh bentuk persamaannya. Seperti itu dalam kasus-kasus engineering itu bisa saja ya. Jadi itu sebagian alat yang kita pakai dari hasil kerjanya mereka-mereka yang bekerja di bidang matematik. Oke. Mengapa Laplace transform diperlukan ya? Ya, betul. Persamaan diferensial yang diperoleh akan lebih mudah diselesaikan ya. Kalau Anda belum bisa menghayati kenapa diperlukan Laplace transform ya, Anda bisa mulai dengan mengecek di buku matematik ya. Penyelesaian persamaan diferensial secara analitik ya, tanpa menggunakan transformasi. Kan itu caranya adalah dengan membuat asumsi ya, bahwa solusinya adalah dengan dalam bentuk A, E pangkat minus alfa T misalkan ya, atau gamma T misalkan, atau sigma T misalkan. Kemudian mencari konstanta-konstantanya, atau dengan mengasumsikan solusinya dalam bentuk sinusoidal gitu ya. Selalu begitu. Dan itu panjang sekali ya cara penyelesaiannya. Konsekuensinya panjang. Kenapa diasumsikan? Karena dia akan mencari sebuah bentuk fungsi baru yang ketika diintegralkan itu bentuknya berulang. Nah, itu teknik akal-akalannya orang matematik. Kan bentuk persamaan diferensial itu ada bentuk fungsinya, ada bentuk diferensial dari fungsi. Nah, dia akan cari, dia asumsikan fungsinya itu adalah sesuatu yang kalau sudah didiferensialkan, itu bentuknya nggak akan terlalu jauh berubah. Nah, itu asumsi. Dan dengan seterusnya ya, panjang. Kalau itu Anda sudah merasakan menyelesaikan dengan cara itu, kemudian mencoba menyelesaikannya dengan cara Laplace, maka Anda akan bisa appreciate ya, oh iya, pakai Laplace ternyata mudah itu yang seperti ini ya. Kalau Anda nggak tahu perbandingannya kan Anda nggak tahu mudah apa enggak. Sama seperti ketika awal dulu ada komputer ya, saya masih ingat zaman itu banyak pegawai-pegawai itu yang di kantor-kantor kecamatan itu masih pakai mesin tik ya.
belum pakai komputer. Nah, orang yang mau pindah ke komputer itu adalah orang yang biasanya merasakan betapa sulitnya mengetik ya, karena ngetik itu satu-satu ya, nggak bisa di save kan. Kalau mau bikin dokumen baru ya ngetik lagi dari pertama. Sementara kalau pakai komputer ternyata bisa di save. Kalau mau dicetak berkali-kali ya tinggal nyetak gitu ya. Mau dirubah nggak perlu ngerubah semua. Coba bayangkan kalau pakai mesin tik tuh mau nambahin satu kata aja tuh harus ngetik ulang tuh semuanya. Tuh apresiasi terhadap sebuah metode dikatakan mudah itu kalau punya pembanding. Ya. Dan yang terakhir ya, hasil apa yang didapat kalau sudah di transformasi. Fungsi baru menyatakan fungsi tersebut terhadap variabelnya. Nah, belum ya. Jadi kalau kita mentransformasikan sebuah persamaan diferensial ya, menggunakan Laplace transform, yang didapat itu belum fungsi ya, belum solusi ya. Yang didapat itu baru fungsi baru dengan variabel yang berbeda. Kalau tadinya persamaan diferensial itu dalam domain waktu, karena variabelnya adalah T, kalau sudah digunakan Laplace transform, variabelnya berubah menjadi S. S itu apa? S itu kalau ada cek di teorinya Laplace, itu adalah bentuk dari bilangan kompleks yang menyatakan frekuensi. Jadi itu bentuk sederhana dari transformasi Fourier ya. Fourier itu transformasi dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi S itu adalah bentuk kompleks. Ya, bentuk kompleks yang menyatakan ya, kalau bilangan kompleks itu kan tadi sudah sebut ya. Nah, itu ada X plus JY gitu ya. Nah, ini kalau dalam bentuk S ya, ini adalah yang namanya sigma plus J omega T. Ini adalah bentuk frekuensi, ini adalah bentuk amplitude. Ini S ya. Jadi ini adalah bentuk kompleks yang menyatakan sebetulnya penekanannya di frekuensi. Oke, yang belum sempat isi silahkan diisi dulu. Ini sebagai feedback untuk hasil kerja yang sudah dilakukan. Oke, minggu depan seperti biasa silahkan dilanjutkan belajarnya. Saya sudah upload materinya di Google Classroom. Materinya lebih banyak, ya, 2 bab untuk minggu depan. Jadi tolong dipersiapkan lebih awal ya. Jangan mepet-mepet karena materinya lebih banyak kontennya untuk persiapan minggu depan. Baik, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.